Kita bersalawat dan bersalam atas junjungan Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan doa-doa salawat kita insyaallah kita semakin cinta, semakin rindu dan semakin memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasabah barak kekena dua-dua salawata ia tulung kai tabacar itung ketung ke esok nama muari na pada tulu angka ilulung yang yaru baraka na dua-dua salawai. Jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, pada pengajian kita kali ini insyaallah kita akan menjelaskan salah satu ayat yang terdapat di dalam surah Al-Qasas ayat 16 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan menjelaskan kepada kita salah satu kisah yang pernah terjadi pada diri Nabiullah Musa alaihi salam ketika beliau berdoa kepada Allah, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim, yang artinya ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi inni zalamtu nafsi, wahai Tuhanku sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, faghfirli maka ampunilah bagiku, faghfara lahu maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, innahu huwal ghafurur rahim sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, maka Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah dengan menggunakan doa ini, nasabak situngan-tungan angkasi di kesalahan pura Nabi Gau. Jadi Nabi Musa alaihi salam disebutkan pada ayat sebelumnya angkanang kasi pangiwangi yaru si di tahu di mana latar belakang orang itu dari suku Kiptia. Suku Kiptia adalah suku yang mendominasi Mesir. Jadi yaru yaseng suku Kiptia adalah suku yang mayoritas di Mesir, yang ketika itu dipimpin oleh seorang raja yang zalim namanya Fir'aun. Fir'aun berhasil membangun sebuah peradaban kerajaan yang begitu kuat. Kerajaannya Fir'aun ketika itu ibarat makaditawi tuma perintah yaru Fir'aun termasuk pemerintah yang sukses membangun peradaban dan sistem pemerintahan pada kerajaannya. Jadi itu Fir'aun tu hebat. Meiga makaciriwi onro hebat na yaru Fir'aun, meiga makaciriwi. Fir'aun itu termasuk orang yang seumur-umurnya kalau kita baca di nangka nama lasa. Jadi Fir'aun tidak pernah sakit sepanjang hidupnya. Fir'aun itu tidak pernah sakit. Fir'aun begitu hebat memimpin rakyatnya. Peradaban-peradabannya begitu maju. Kerajaan-kerajaannya sangat disegani. Tapi ketika itu Fir'aun sangat zalim memimpin rakyatnya, karena Fir'aun memaksakan keyakinannya
dan mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Anjak lalu na semua sumpah saliwunna iya mibawa di musumpah. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihi salam untuk membawa ajaran-ajaran tauhid yang memperkenalkan bahwa yang patut disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa membaca kisahnya sehingga waktu itu tukang-tukang sihirnya Fir'aun, ahli tenunnya membocorkan nasabah yerwetui di panatatu tu yeru tangekna langi. Syaitan-syaitan masih bebas untuk mendapatkan informasi, hingga ahli-ahli sihir ketika itu menyampaikan kepada Fir'aun, Fir'aun akatiyati ki naseng angkanang katumatu akuasatta, kekuasaanta nanti ada yang bakal menjatuhkan kekuasaanmu, ada yang bakal nanti melemahkan kekuasaanmu, bahkan menghancurkan kekuasaanmu. Dia itu adalah anak laki-laki yang nantinya lahir dari Bani Israel. Maka Fir'aun memerintahkan kepada para pengikut-pengikutnya, yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, dalam surah Al-Baqarah. Yudhabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak laki-lakimu. Kapan ada anak yang lahir dan ternyata jenis kelaminnya adalah laki-laki, maka pasti dia akan dibunuh. Sudah dipastikan dia akan dibunuh. Yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan perempuan-perempuan untuk hidup. Enarikung keburane yunawi kumakun rai napala bairia, biarkan dia hidup perempuan itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala di saat-saat kelahirannya Nabiullah Musa alaihi salam, Allah mengilhamkan kepada Ummi Musa, kepada ibundanya Nabiullah Musa alaihissalam, untuk memasukkan bayi yang notabene bayi itu adalah Nabi Musa alaihissalam, dimasukkan ke dalam peti lalu kemudian dihanyutkan di Sungai Nil. Pada saat ketika dihanyutkan di Sungai Nil, maka disitulah diperlihatkan kemukjizatan dari doa-doanya Ummi Musa, ibundanya Nabiullah Musa alaihi salam, yang mendoakan anaknya supaya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ketika setelah didoakan, peti yang isinya di situ adalah bayi Nabiullah Musa alaihi salam bergerak dan melawang lari kuyeru wayi lari no yeru wayi ye peti wona natupu yeru wayi, dia bergerak melawang arus dari Sungai Nil. Masya Allah. Jadi simbol-simbol yang diperlihatkan oleh Allah dalam kisah kelahirannya Nabi Musa alaihi salam ini sudah memperlihatkan kepada kita bahwa memang Nabi Musa diciptakan oleh Allah itu peruntukannya adalah melakukan perjuangan. Napawi bunga lahir sudah mencerminkan perjuangan yang memberikan sinyal bahwa Nabi Musa itu adalah orang yang suatu ketika nantinya akan berjuang melawan arus kekuatan, kekuasaan yang dimiliki oleh Fir'aun, ternyata dengan mudahnya nanti dihancurkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Gerakan-gerakan yang ternyata gerakan itu adalah gerakan dari bawah,
Gerakan yang ternyata gerakan itu gerakannya terdiri dari sekelompok orang di namaiga pagkacuy na pangulutan Nabiullah Musa alaihissalam. Tapi ternyata inilah nantinya yang menjadi asbab, yang menjadi penyebab sampai kerajaan Fir'aun itu runtuh gara-gara perjuangannya Nabiullah Musa alaihissalam. Coba kita bayangkan ketika Fir'aun berkuasa. Nasabah iya Fir'aun adalah dari suku Kiptia. Upana engka masalah, dan yang ternyata bermasalah itu adalah sukunya, suku Kiptia bermasalah dengan orang-orang Bani Israel. Maka Fir'aun selalu memenangkan, meskipun salawi yeru suku Kiptiai tetap keberpihakannya kepada suku Kiptia. Jadi ketika itu sudah ada pengelompokan ras. Jadi ini itu nama kedama kukui mani nangka kelompok babakur sejak dari dulu. Sebenarnya pada masa Fir'aun suku Kiptia itu adalah menjadi suku yang mendominasi suku-suku lain, mendominasi Bani Israel. Tapi ini pangulutan Nabiullah Musa alaihissalam, ketika terjadi masalah antara suku Kiptia dengan Bani Israel, si pangiwangiwi, tiba-tiba Nabi Musa alaihissalam tidak sadar. Tapana pakidu iyeru jarinna pangulutan Nabiullah Musa alaihissalam, najak guru iyeru suku Kiptiai, pengikutnya Fir'aun. Tiba-tiba dia menggerakkan tangannya, pole-pole yeruwona tapa matemai, tiba-tiba meninggal karena ditinju oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa ini di dalam Al-Quran disebutkan innahu lakawiyun amin. Jadi Nabi Musa itu adalah seorang pemuda kawiyun waktu naromalolumuba, kawiyun yang sangat kuat. Bukan hanya imannya, keyakinannya yang kuat, tapi fisiknya juga sangat kuat. Jadi matadolak dia itu pangulutan Nabiullah Musa alaihissalam. Angka-angka kapan yang kalinga bicaritana seorang pengembala, ya, anaknya Syuaib pengembala, yarwutu namilu napainu olok-olokna. Lalu kemudian ketika itu sumurnya, penutup sumur itu terdiri dari batu yang sangat besar. Makkedewi kururi wayae 5 paggangkan napi itu patau dipakido biarupa tutuk na rubujungnya 5 sampai 7 orang baru bisa digeser penutup sumur itu. Akan tetapi Nabiullah Musa saat itu merasa kasihan terhadap anak gadis itu. Tiba-tiba Nabi Musa alaihissalam menggeser batu itu dengan sendirinya. Ali-ali Nabi pakidu biru batui yang semestinya digeser oleh 7 orang, tapi Nabi Musa hanya menggeser dengan sendirinya. Nah, kekuatannya Nabi Musa ini waktu yaruun nak sepangewan ni yaru suku Kiptia si bawa Bani Israel tak pernah guru yaru suku Kiptia. Nabi Musa tidak tahu mengukur kekuatannya, ya. Di nasemukur yaru kekuatan tak pernah pakai demi pak jak guruna. Magamana tak pamati yaru pengikutna Fir'aun. Maka disitulah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar sampai Nabi Musa lari ke Madian. Nah, ini ceritanya ini. Maka inilah doa yang dibaca oleh Nabiullah Musa alaihissalam, memohon ampun kepada Allah. Rabbi inni zolamtu nafsi, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Aku melakukan pembelaan terhadap Bani Israel itu. Seseorang dari golongan Bani Israel itu, aku melakukan pembelaan, ya Allah. Dewa katiwi ujak guru ya nak suku Kiptiai, bagaimana tak pamati ibuang tak ada pengelalo ya tata. Seakan-akan seperti itu doanya Nabiullah Musa alaihissalam. Rabbi inni
zalamtu nafsi, wahai Tuhanku, inni zalamtu nafsi, aku telah menganiaya diriku sendiri. Faghfirli, tak ada pengilalu kai puang yewi dosa-dosaku. Jadi kalau kita membaca doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, terdapat banyak doa atau beberapa doa yang ketika memohon ampun kepada Allah, nasabba ya ada pengenap puang Allah Ta'ala, ketika dianggap bahwa dosa itu sedikit agak berat, maka dia memohon kepada Allah dengan menggunakan kata zalamtu nafsi. Seperti misalnya pengulutan Nabiullah Adam alaihi salam ketika memohon ampun kepada Allah menggunakan juga kata zalamna ampusana, Rabbana zalamna ampusana, wahai Tuhan kami, zalamna ampusana, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Faghfir lana, tada pengeka pun, ampunilah kami ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, maka niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Adam menggunakan doa yang hampir sama doanya dengan Nabiullah Musa alaihi salam. Demikian halnya Nabiullah Yunus alaihi salam pada saat ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah laut, tiba-tiba Nabiullah Yunus alaihi salam ditelang oleh ikan. Yemma yakubaliwi. Maka Nabiullah Yunus alaihi salam juga memohon ampun kepada Allah dengan menggunakan kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, juga menggunakan kata zalimin, inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah, subhanaka, maha sucilah engkau ya Allah, inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Maka kembali menggunakan ini, berharap atas ampunannya Allah karena kesalahan yang dilakukan. Kesalahannya Nabiullah Yunus alaihi salam meninggalkan kaumnya, yang ketika itu diminta kaumnya untuk bertaubat kepada Allah, kembali bertaubat kepada Allah. Nayakia yewi kaun nawon nak pangulutan Nabiullah Yunus alaihi salam tidak mau bertaubat. Pada akhirnya Nabi Yunus berniat untuk meninggalkan kaumnya. Nasengwi siap buna nasik dakwai bina sengye kaumku magi nadi nelu maring kalinga. Maka ketika itu Nabiullah Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya, nasalaiwi kaumna gara-gara di namilu dakwai yerwona ya sabak siap buni pengajari buna idakwai nadi namilu maring kalinga. Pada akhirnya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Ternyata di tengah laut tapapolewi angin kencangnya. Dan menurut kesepakatan dari penumpang yang ada di atas perahu itu, maka Dewi harus diturunkan satu penumpang. Maka Dewi niga namilo ipanno. Lalu kemudian ketika itu mereka bersepakat diundi. Yundi winaseng. Niga naseng lupa asenna. Yana rumatu ipanno pole aku lopie. Maka ketika itu diundilah, keluarlah namanya Nabi Yunus alaihissalam, Yunus bin Matta, keluar namanya. Maka dewi yarupun nana lobi nasing sale tu kapang ulangi mas sahabat lah dekat je itu Nabiullah Yunus alaihissalam ulangi, jangan Nabi Yunus. Maka dimasukkanlah kembali, diundi lagi. Lupa sena ya pengulutan Nabiullah Yunus alaihissalam, keluar lagi namanya. Maka pemilik perahu ini juga mengatakan maka dewi naseng ulangi sampai 3 kali. Ipatah si paimang pada saat ketika diundi lupa siaru asan pengulutan Nabiullah Yunus alaihissalam iketerluwi, maka di nagaga alasan
pembelaan yang dilakukan oleh pemilik perahu tidak bisa lagi. Pada akhirnya Nabi Yunus lompat, ya, disuruh turun dari perahu. Tapapuliwi balewi, ya, ikan hud yang dalam bahasa agamanya itu ditelanlah oleh ikan itu, dibawa sampai ke dasar laut yang begitu dalam. Kenapa dikatakan dasar laut yang begitu dalam? Nasabah di nana tembus si cahaya matasuh, disebutkan di dalam Al-Quran bahwa tempat itu adalah tempat di mana tempat itu sangat gelap. Yaru betui di panadapi na pikiriki yaru ilmuange para ilmuang yaru pasikola matanriwi di panadapi na teliti. Maka da angka pale onrong akotasi liu petana di panadapi. Setelah ternyata di kedalaman yang begitu jauh ke bawah, sekian mil ke bawah, ternyata di nama Kadafi yaru cahaya mata sui, sinar matahari sudah tidak sampai di sana. Maka ada dasar-dasar laut memang yang sangat gelap. Maka mereka sekarang ini merasa yakin bahwa betul-betul Al-Quran itu sangat luar biasa karena bisa menginformasikan sesuatu yang ketika itu orang belum sampai bisa mengetahui bahwa ada tempat di kedalaman yang begitu jauh dan sangat dalam sekali, tidak ada cahaya lagi, bahkan dia gelap. Nasabadina kadapi yaru cahaya nawatasoi. Al-Quran sudah membahasakan itu. Maka dibawalah Nabi Yunus alaihissalam sampai ke dasar laut itu. Sampai di dalam riwayat disebutkan Nabi Yunus mendengarkan semua makhluk-makhluk yang ada di laut itu bertasbih kepada Allah. Di gagasa dan angkalinga saliwenna tasabbe mi bawang subhanallah subhanallah subhanallah. Maka Nabi Yunus terherang-herang, gayi nasing, kenapa semua benda-benda yang ada di bawah dasar laut ini semuanya bertasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Boleh jadi makhluk-makhluk ikan, boleh jadi makhluk-makhluk laut yang lainnya, dan boleh jadi benda-benda mati, pasir-pasir, batu-batu yang bergeser dari tempatnya karena arus bawah daripada pergerakan air laut itu. Ternyata semuanya bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah subhanallah subhanallah. Maka dari sinilah Nabiullah Yunus alaihissalam mendapat ilham. Pak gangkana iba gurwi dua taubat aku puang Allah ta'ala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, sampai disebutkan di dalam Al-Quran, jika sekiranya Nabi Yunus alaihissalam tidak termasuk daripada orang-orang yang senantiasa bertasbih kepada Allah, maka niscaya monrowi nasem materu aku buah-buahna yarubalewe, dia akan tinggal terus di dalam perutnya ikan. Maka coba bayangkan di sini doanya Nabi Yunus alaihissalam, ternyata doa untuk mengharapkan ampunan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah pengakuan di hadapan Allah, inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang aniaya. Pada tu ya rupang ulutan Nabiullah Adam alaihissalam, maka dosanya itu diampuni oleh Allah pada saat ketika memakan buah khuldi, juga ternyata menggunakan Rabbana zalamna ampusana, kami juga menganiaya diri kami ya Allah. Jadi ini luar biasa menggunakan doa-doa seperti ini. Maka disebutkanlah di dalam salah satu riwayat, angka-angka iru pangulutan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikutanaiwi aku sahabat Abu Bakar bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
ayyu du'ain afdaluh, alimni du'ain, wahai Rasulullah, ajarkanlah salah satu doa kepadaku. Adau pi solatina, iya sitinajai wedinge upake marilo doa ritujunda sempajeku, ilalana sempajeku. Maka Abu Bakar ini suatu ketika bertanya kepada baginda Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku satu doa, di mana doa itu adau pi solatina, doa itu aku baca di dalam solatku. Maka Rasulullah membaca, Allahumma, ya Allah, inni zalamtu nafsi zulman katsira faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Wahai Tuhanku, duhai Tuhanku, ya Allah, inni zalamtu nafsi zulman katsira, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, zulman katsira, dalam bentuk penganiayaan yang begitu banyak. Faghfirli, maka ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa terkecuali Engkau ya Allah. Maka seorang ulama, Ibnu Qudamah, menyebutkan bahwa doa ini wedinginas ngibaca ibon rinna tahiyae satu. Jadi engka panrita maka dewi nasing i dua nge wedingi ibaca ibon rinna dua tahiyae. Angka tu panrita makada wedingi baca pada saat ketika kita usai membaca doa setelah bangkit dari ruku kita, ibaca jolo yaru doana rabbana walakal hamdu, meloki palampiri yaru doange mil samawati wa mil ard wa mil masjid tabi saim ba'du napai tambaye wona doange, jadi dua wedin nonroi sebagaimana yang disampaikan oleh ulama kita, ya, bisa dibaca pada saat ketika kita berdiri dari rukuknya, imon rinna dua bacaan rukuk tah waditoi baca imon rinna dua ta doa kita setelah doa tahiyat. Nasabah yibi dua-duanya adalah doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kepada Abu Bakar As-Siddiq, riwayat angkana makutana isruna puang Allah Ta'ala tapak guru lalu ka si di dua-dua ia wedinge ubaca ilalenna sempajaku adau pi solatina, doa yang bisa kami baca di dalam solat kami. Cuma nantinya kalau kita buka pedoman atau panduan pelaksanaan solat balala pairuntu iye wonna dua-duangi dalam buku-buku panduan solat, bahkan di dalam buku-buku fikih, kitab-kitab fikih, doa-doa ini tidak ditemukan. Nah ya kia ada isyarat dari hadis. Hadis ini adalah hadis sahih di mana Abu Bakar As-Siddiq pernah mempertanyakan ini, doa apa yang paling bagus untuk saya baca di dalam solat wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengajarkan ini. Nah, jadi sebenarnya masih banyak doa-doa di dalam solat kita yang sebenarnya kita belum tahu, ya. Nah, sabadi nangkai baca, ya, kita belum temukan dalam beberapa kitab, tapi masih banyak sebenarnya doa-doa yang belum sampai ke kita. Ini perlunya kita belajar. Tapi bacaan-bacaan salat yang selama ini yang kita baca itu adalah bacaan salat standar, ya. Bahkan angka-angka yeru doa kunut, saya membuka pembahasan tentang doa kunut, masya Allah masih lengkap.
ternyata ada doa kunut yang sering dibaca oleh para sahabat itu, ternyata yeru doa kunui rite boy maui patalampa 4 lembar. Jadi maka daka boy, sementara kita ini hanya membaca doa kunut paling berapa saja ya, sampai ternyata ada doa-doa kunut yang panjangnya sampai 4 halaman. Saya bilang bah lampe paje doa-doa kunut. Jadi ini ternyata ini lagi yang saya harus sampaikan, bahwa ternyata masih banyak sekali bacaan-bacaan dan amalan-amalan yang kita lampaui ya. Misalnya pertentangan di mana itu Allahumma ba'id dengan ini wajah tuh, ternyata itu juga harus kita ketahui riwayatnya dari mana. Komakaciki aku panguluta Imam Ali karramallahu wajhahu, berarti kita pakai ini wajah tuh ya. Jadi di situ ada banyak sekali riwayat-riwayat yang membicarakan tentang itu. Tapi saya ingin mengembalikan bahwa doa-doa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat bagus sekali. Ketika kita memohon ampunannya Allah, bagus sekali kita menggunakan doa-doa seperti yang menggunakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pengakuan bahwa kita ini melakukan perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan-perbuatan yang aniaya. Karena zalim itu dalam bahasa Arab bisa juga bermakna, zalim itu sama akar katanya dengan zulmun. Zulmatun itu artinya gelap. Makanya sesuatu dosa itu dikatakan sebagai sesuatu yang gelap. Orang yang banyak dosanya pasti hatinya itu gelap ya. Diga aga cahaya natinna nasabak tulung bigau yaru yasingi kedo-kedo salah, jama-jama dosa, pada akhirnya dia disebut zalim ya. Hubungannya dengan kata zulmatun, kegelapan ya. Nah sobat dua itu keadaan nariki gambaran wa Allah Ta'ala yukhrijunahum minaz zulumati ilan nur. Ada kehidupan az-zulumat yang begitu gelap, dia bergelimangan dengan perbuatan dosa dan kesalahan. Ada kehidupan yang bergelimangan dengan cahaya, tulumadicengi ruwatinna kedu-keduna ampe-ampena, semuanya itu cahaya mana ngiru kedu-keduna ganna perbuatan-perbuatannya. Maka hanya 2 gambaran itu, minaz zulumati ilan nur, bukan berarti gelap lalu kemudian dimaknai secara teks bahwa itu betul-betul sebagai sebuah kegelapan. An-nur bukan betul-betul dimaknai sebagai cahaya, tapi itu adalah dimaknai dengan kebaikan-kebaikan. Jadi itu gambarannya di dalam Al-Quran. Nah, maka Nabi Musa alaihissalam ini memohon kepada Allah, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, tak ada pengilalu ya tatta puang ikfirli ay usturli, tutuplah aib-aibku itu ya Allah. Jadi kumak kedewi ikfirli betuan nanyaragagai usturli, yang diterjemahkan di dalam Al-Quran dan terjemahnya itu bermakna ampuni aku ya Allah. Tapi ketika diterjemahkan dalam bentuk penafsiran, maka kata ighfirli itu bermakna usturli, ustur, tutupilah ya Allah li bagiku dosa-dosaku dan aib-aibku ya Allah. Jadi makrubut tuanna usturli uyubi aib-aibku dan dosa-dosaku ya Allah, tutupilah semuanya. Jadi dosa itu dalam bahasa Arab namanya biasa juga disebut dengan zanbon. Zanbon bisa juga aznab ya, bisa bermakna ekor. Jadi iru dosae kenapa seakar kata dengan kata ekor di dalam bahasa Arab? Nasabah iru ikoe, ekor itu selalu bergerak di paja-paja nakidu ya rogage.
di banyak-banyak nakido. Jadi dosa itu sebenarnya perbuatan atau peluang-peluang untuk melakukan perbuatan dosa di banyak-banyak nakido ya tuh kakek. Makanya iblis itu sangat kreatif memancing kita untuk melakukan perbuatan dosa. Nah sama itu dosa di matuna tenang ya tuh dosa, tulukidu ya tuh dosa, ya seperti ekor, ya di pajak-pajana pura simapakui kita berhasil melawan godaan-godaan iblis itu. Engkau si matu modelnya pasti ada lagi kreasi daripada iblis untuk menciptakan model-model dosa-dosa yang lain, model-model dosa yang lain. Oke, saya kasih contoh. Si di ustaz mitaulah dan nabi gau yeru ya sengi dosa misalnya di satu sisi mitaulah di madosa. Tapi apakah iblis setan-setan itu angkat tangan untuk menggoda ustaz itu nasabat tulutama di kumasiji bahkan aliran na pengajari itu bi? Apakah iblis sudah berhenti untuk menggoda ustaz itu? Depa nasaba yaru dosai kidu mapakai, ya pada tu yaru iko ibaratnya seperti itu di pajak-pajak kidu. Bahkan yaru lo maderi memetin rona kedomu pa yaru iko na, ya tulu kedomu. Nah, apakah syaitan itu frustasi melihat ustadz itu ketika dia sholat, ketika dia berceramah, ketika dia dipa masih ada peluang wading ijahaji na tamari sempat jetah napai nakat takabirina Allahu Akbar, tiba-tiba ada perasaan-perasaan riak, tiba-tiba jumpa yuru perasaan riak na digagak kale naset takabiriku, digagak kale linruku iku di pana mabulum madal linrumu ita ni naset mabulun dia linruku. Maka bisa saja dia masuki ustadz itu dengan melalui ibadahnya. Bisa saja dia masuki ustadz itu dengan ceramah-ceramahnya. Ceramahnya bagus, mapangajari, tapi ternyata dia sangat bangga dengan penampilan-penampilan ceramahnya. Dia sangat bangga dengan materi-materi ceramahnya. Maka irwona pahala yang semestinya dia dapatkan pada saat dia melaksanakan kegiatan itu tak dunun-dunun mana yang ruagagai, semuanya itu berjatuhan hanya karena disipak sifat malam malak de sipak di napaita di namagi. Tapi di situ tiba-tiba muncul perasaan-perasaan riak, perasaan-perasaan yang begitu bangga dan membanggakan dirinya, maka semuanya itu rusak. Tedemanang ya ruagagai. Maka disinilah kita harus memang berhati-hati dan harus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, paghfirli puang tatutu ke kakasiru aib-aibku. Maka di sini dikatakan paghfara lahu. Yeru dosa-dosana kesalahan na pangulutan Nabiullah Musa alaihissalam ya da pegiwi kupuang Allah taala. Tentu nantinya perdebatannya panjang. Nasabak makareki makbuna je ya. Nabi Musa tapanaja guru yeruwon na suku Kiptiai, tiba-tiba suku Kiptia itu mati. Maka di dalam kajian ilmu fikih ada namanya qatlul khata'. Ya, qatlul khata'i, jadi membunuh karena ketersalahan, tasalawi nasi, makbunuh binasabak tasalawi, pembunuhan, tapi tidak bisa dikatakan pembunuhan tidak sengaja. Ya, jadi dalam agama itu tidak ada namanya pembunuhan tidak sengaja. Tetapi namanya pembunuhan, tindak pidananya namanya pembunuhan, tapi di nawa di makanadi wakatai. Ya, itu karena kesalahan. Ya, nasmi makadadi namati yaruna, cuma karena kekuatannya Nabi Musa ini ternyata tidak bisa diterima oleh orang yang ditinju itu tadi.
Den sengi kekuatan pangulutan Nabiullah Musa alaihissalam den oleh mukurui. Karena diberikan kekuatan. Jadi Nabi Musa ini panjang sekali ceritanya. Bahkan nama yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran, nama Nabi yang paling banyak adalah namanya Nabi Musa. Lebih 130 kali itu disebut namanya. Dan ada satu kisah yang tadi baru saya dapatkan kisahnya. Nabi Musa ini itu riwayat dari Abi Hurairah. Sebelum saya menutup, Nabi Musa ini orangnya pemalu. Masiri-siri lah deh, pasiri-siri kan. Nabi Musa itu tidak pernah kelihatan kulit-kulit badannya. Selalu tertutup. Tuluna tutu iya. Karena dalam riwayat itu Nabi Musa sangat pemalu sekali. Nah, makanya Bani Israel menyebarkan fitnah. Yarunasan Nabi Musa angkana makadama kata-kata dia nangkarita binasa ngoli ya sementara orang-orang ketiga itu nanggap biasa jika kalau kelihatan badannya kelihatan ini maka dia nangka nasen napaita oli na naseng oleh kapang rikang oleh kapang makata-kata atau ada anggota tubuhnya yang cacat sampai dia sembunyikan pagangkan na angka pangulutan Nabiullah Musa alaihissalam yok kawiceme nataro biyaru pakaian na ako yase na batue ya nataro pakaian na ako yase na batue tiba-tiba batu itu bergerak lari tapal kidu yaru batue na salay unrun na kemudian batu ini bergerak sampai di tengah-tengah kerumunan Bani Israel ilalungi ko pangulutan Nabiullah Musa alaihissalam dan memanggil-manggil pakaianku thiabi pakaianku malojo-lojo pangulutan Nabiullah Musa alaihissalam secara tidak sadar lalulung yor pakaianna. Nah, maka ketika itu ternyata hikmah daripada kisah itu ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada Nabi Musa di kata-katai di luar dari kesadarannya pagangkana Allah menghindarkan Nabi Musa dari fitnahnya Bani Israel yang mengatakan bahwa Nabi Musa itu cacat badan, Nabi Musa itu ada penyakitnya. Puang Allah Ta'ala reke paringilalang pagangkana yaru batui kidui natibil lari yaru pakaian na pangulutan Nabiullah Musa alaihissalam hingga pas di tengah-tengah Bani Israel maka Nabi Musa alaihissalam memukul disebutkan di situ salatan wahams ya 3 kali sampai 5 kali dipukul batu itu dengan menggunakan tongkatnya dan tongkat itu berbekas di batu. Wah, ini tongkatnya Nabi Musa ini banyak sejarahnya, banyak kisahnya. Ternyata berbekas kayu dipukulkan ke batu dan ternyata batu itu berbekas sampai 5 kali pukulan. Nah ini ada kisah-kisah seperti ini yang mungkin masih jarang kita temukan kisah-kisah seperti ini. Jadi begitulah Allah menolong para nabinya untuk menyelamatkan baik dari fitnah, aib dan sebagainya. Jadi kalaupun misalnya suatu ketika ada sesuatu yang terjadi pada diri kita dan itu memalukan bagi diri kita, njatuna na mala dia nujakam mawi si dilalan na paitaki puang Allah Ta'ala untuk keluar dari sebuah permasalahan ya. Tapai ipecai puli ko jabatan na di pajan na manokuan jakam mayro lalang na paitaki puang Allah Ta'ala ya. Baik, saya kira inilah pengajian kita ya, pengajian kita dan doa-doa ini sangat bagus untuk kita baca memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita sama-sama menutup pengajian kita ini sambil berdoa kepada Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma sta'azzaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'ad wa alaikal balag wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah